Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, yes, kami percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun tangannya sanggup membuatku naik ke. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yang percaya katakan amin. Nanti lagu-lagu ini kita ubah kata-kata jadi ku percayalah, jadi ku percaya. Amin saudara. Kita mau sama-sama berkatakan dengan iman. Kita percaya Tuhan selalu yang membela kita. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik. Katakan ku percaya. Ku percaya Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela.
tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan yang kami percaya, kami percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Ku percaya Tuhan. Sekali lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Ku percaya Tuhan yang bela. Ku percaya Tuhan yang bela. Ku percaya Tuhan yang bela. Terpujilah namamu, Injillah anak-anakmu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami yakin dan percaya keajaibanmu sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus mengalir di tempat ini terus. Jamahlah setiap hati kami Tuhan. Pulihkanlah setiap hidup kami Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang lemah dapat kekuatannya. Orang yang luka hati dipulihkan. Tuhan, bukalah mata kami Tuhan, supaya kami melihat rencana-Mu Tuhan. Tuhan, bukalah telinga kami, supaya kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan, sehingga kita memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. 안녕하세요. 안녕하세요. 비사 바사 코리아. 감사합니다. 사랑해요. Semua orang mungkin bisa sekarang. Zaman ini udah terkenal itu bahasa Korea itu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tempat ini ya. Dan terima kasih kepada hambanya Pak Roy ya, memberikan kesempatan, dan para pengerja ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Pendeta Kim Hung Mo dari Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya. Banyak orang tanya dari Korea Utara atau Selatan. Pasti saya Korea Selatan. Nah, dari Korea Selatan. Saya tinggal di Indonesia sudah 13 tahun. 13 tahun. Saya tinggal di Cibubur, Lapres. Pak Roy juga tinggal di Lapres. Ya. Kalau tidak salah. Dari awal saya masuk tahun 2011 bulan 7 ya. Saya datang ke Indonesia, saya tidak bisa satu kata pun bahasa Indonesia.
saya langsung masuk universitas untuk BIPA ya, kurs BIPA bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Setelah 1 tahun saya baru masuk untuk pelayanan. Saya bergabung sama GBI, Sinode GBI di Indonesia. Puji Tuhan, tidak terasa begitu cepat waktunya lari. 13 tahun udah lewat. Saya punya 1 istri dan 3 anak laki-laki semua. Ya. Kalau semua 3 laki-laki kasihan ya. Dua-duanya udah besar, mereka balik ke Korea, mereka ambil wajib militer. Karena semua laki-laki harus wajib militer. Zaman dulu, zaman saya 3 tahun, sekarang zaman ini 1,5 tahun saja, 18 bulan. Yang bungsunya masih bersama-sama kami di Indonesia. Hari ini saya mau bicarakan tentang judulnya apa itu mujizat yang terbesar. Oke, tolong bantu ya. Apa itu mujizat yang terbesar? Siapa yang mau mengalami mujizat di dalam hidup kita? Pasti semuanya. Pasti semuanya. Kalau begitu mujizat itu apa artinya? Ya, mujizat itu apa? Di dalam hidup kita keajaiban atau peristiwa ya dijadikan oleh Tuhan. Itu ajaib, mujizat. Bulan November tanggal 1 di Korea ya, dimulai 21 hari Daniel Prayer Meeting. Setiap tahun mengadakan bulan November, tanggal 1 sampai 21. Sudah selesai yang kemarin. 16.500 gereja bergabung. 16.500 gereja bergabung seluruh dunia itu ya. Diaspora gereja Korea melalui Zoom juga. Di tempatnya kurang lebih 5.000 orang bergabung. Tapi setiap hari tampil pembicaranya beda, 21 orang. Setiap pembicara berdiri di mimbar, mereka katakan apa yang Tuhan berbuat di dalam hidupnya. Yang semua mereka mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Karena itu banyak orang yang hadir atau bergabung ibadah itu, mereka mendapat kesannya atau inspirasi dari Tuhan. Salah satu pembicaranya dari Korea Utara, namanya Jung Yuna, itu perempuan. Mungkin kurang lebih usia 30-an. Dia dilahir di Korea Utara. Kemudian bapaknya tentara, posisinya pejabatnya sangat tinggi seperti panglima. Karena itu dia hidup kayanya begitu orang kaya. Tapi setelah bapaknya mengalami kecelakaan, hilang 1 tangannya, dia pensiun, kemudian pindah ke kampungnya. Tapi seringkali masyarakat Korea Utara dibohongi dari pemerintah Korea Utara. Mereka seringkali berbicara pemerintah Korea Utara, Korea Selatan negara miskin, paling miskin seluruh dunia. Makanan pun kurang. Kemudian Amerika Serikat selalu menguasai karena jadi hamba, pemuda. Kemudian rumah orang Korea Selatan rata-rata sepertinya rumah anjing. Mereka membohongi terusnya dari anak kecil. Kemudian keluarga Kim, bukan keluarga saya, marganya sama. Keluarga Kim menjadi seperti dewa Korea Utara. Tidak boleh agama apapun di Korea Utara. Udah 79 tahun berjalan. Karena itu semua orang Korea Utara otaknya sudah dicuci oleh dari pemerintah Korea Utara. Mereka semuanya apapun
pemerintah bicarakan mereka menerima dan percaya. Tapi gadis ini Jung Yuna mereka pindah ke perbatasan Cina sama Korea Utara. Nah, dia setelah pindah ke sana, dia ketemu teman-teman yang tinggal di daerah situ. Tapi suasananya beda jauh antara ibu kota Korea Utara Pyongyang, antara kampung ini. Kemudian dia ketemu teman-teman sudah mereka tidak percaya pemerintah Korea Utara karena di situ banyak anak-anak sudah nonton drama Korea Selatan. Mungkin antara di sini juga banyak ibu-ibu suka drama Korea ya. Nah, dia dalam 1 tahun 100 drama udah habis nonton. Nah, ketika dia nonton drama ini, dia mengerti, dia memahami, pemerintah Korea Utara selalu jadi dusta, membohongi masyarakat. Nyatakan Korea Utaranya negara paling miskin seluruh dunia. Nah, salah satu harinya dia mau pergi ke toilet. Karena di Korea Utara tidak ada di rumah ya, nggak ada toilet di luar. Karena itu dia pergi ke toilet, dia mau duduk, kemudian dia lihat atapnya sudah diambil dari orang yang naik. Karena dia langsung lihat langitnya, di langit ada apa? Bintang. Waktu itu dia ingat satu namanya. Dalam drama Korea Selatan dia ingat namanya Tuhan. No, dia tiba-tiba keluar dari mulutnya, jika Tuhan yang hidup, Tuhan tolong aku ini dibawa ke Korea Selatan. Dia pengen lindung itu. Udah. Kemudian dia berusahakan keluar dari Korea Utara. Karena itu papanya selalu menerima uang dari masyarakat. Karena itu dia tahu uangnya mana. Karena itu dia curi uang dari papanya. 1.200 US dollar. Kemudian dia langsung lari ke Cina. Itu perbatasan. Bisa menyeberang sungainya, dia lari. Kemudian dia pergi ke sampai Thailand. Di Thailand dia ketemu satu orang penginjil. Menerima Alkitabnya. Kemudian dia baca. Tapi dia merasakan ini semuanya bohong itu Alkitabnya. Salah satu malam dia mengalami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampak. Kemudian Tuhan berbicarakan. Hai anak Yuna, aku mau berjanji. Masih ditinggalkan keluarga yang ditinggalkan Korea Utara 3 orang, aku membawa ke Korea Selatan. Kamu jangan takut. Aku mau memakai engkau. Dia menerima janji Tuhan. Kemudian akhirnya dia datang ke Korea Selatan. Karena itu pemerintah Korea Selatan sediakan uang untuk dia harus hidup di Korea Selatan. Dia dapat uangnya cukup banyak. Karena anak yang pangkat paling tinggi di Korea Utara. Kemudian dia mulai hidupnya kayak seperti hidup poya-poya. Anak-anak muda pasti ingat namanya Itaewon. Ada yang kenal nama Itaewon? Itu tempat diskotek. Minum alkohol mabuk. Mereka sering main-main. Semalaman itu. Dia lupa janji Tuhan. Kemudian dia jadi hidup yang poya-poya itunya. Waktu salah satu malam Tuhan katakannya, hai anak Yuna, apakah sudah menikmati Korea Selatan? Dia mendengar suaranya. Ketika dia mendengar suara Tuhan, dia langsung kaget. Menyadari, saya lupa semuanya. Jika Tuhan menepati janjinya, aku mau setia kepadamu. Tapi dia sudah lupa semuanya. Dia menikmati hidup sendiri saja. Malam itu dia mengingatkan janji Tuhan. Kemudian dia berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Papanya lebih dahulu datang ke Korea Selatan. Untuk apa? Papanya tentara kan? Mantan tentara.
Karena dia mengerja anaknya untuk membawa kembali lagi ke Korea Utara. Karena itu dia datang ke Korea Selatan, tapi ditangkap oleh pemerintah Korea Selatan. Kemudian kakak laki-laki juga dibawa. Akhirnya ibu juga dibawa Korea Selatan. Tapi ibunya disiksa. Jika antara anggota satu orang dari keluarga pindah ke Korea Selatan, dipenjarakan seumur hidup, disiksa. Tapi mujizat terjadi, Tuhan membawa semuanya. Salah satu harinya Tuhan berkatakan, hai anakku Yuna, aku sudah menepati janjiku. Aku mau nunggu responmu. Ini kisah nyata. Salah satu pembicara yang kemarin 21 hari Daniel prayer meeting. Dia mengaku. Karena itu setiap hari dia sekarang menyatakan. Dia menyatakan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sudah keluar dari Korea Utara. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita mengalami mujizat Tuhan. Tapi juga gampang lupa janji Tuhan. Ya. Seperti Yona. Teksnya Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Teks ini saya mau bicarakan apa itu mujizat yang terbesar. Oke, lanjut. PPT-nya. Bukan. Yang satu, Allah menjadi serupa manusia. Ya. Boleh bantu? PPT kedua, Allah menjadi serupa manusia. Oke, ya ini tidak kelihatan ya. Oke. Mari kita baca sama-sama ya. Pasal 2 ayat 5 sampai 7. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini mungkin kita semua tahu ini ayat ini. Allah menjadi manusia. Itu saya kasih misal aja, contoh aja. Pak Roy sekarang dalam PT seperti bos, menjadi bos. Tapi tiba-tiba satu hari bos lebih tinggi atasnya suruh Pak Roy, dari hari ini Pak Roy jadi karyawan biasa. Kalau begitu, menurut Pak Roy mungkin pikiran dan perasaannya gimana? Mungkin sedih atau kurang enak. Apalagi dia mau resign, mau pindah tempat yang lain. Rata-rata kita semua sama. Posisi yang sudah tinggi mau menjadi rendah itu susah. Apalagi Allah kita dia sang pencipta. Dia raja segala raja. Tapi dia mau jadi manusia seperti kita. Orang berdosa. Itu tidak gampang. Karena itu mujizat yang paling besarnya apa? Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk apa? Itu namanya incarnation. Sesungguhnya dia layak terima segala hormatan, pujian, kemuliaan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan datang ke dunia. Itu namanya incarnation. Allah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1:18. Dia mau melalui kehidupan Yesus Kristus, dia menyatakan kemuliaan Allah. Keduanya, dia menjadi penebus dosa kita. Markus 10 ayat 45. Bagian demikian firman Tuhan. Karena anak manusia yang juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebus tebusan bagi banyak orang. Ketiganya, kenapa dia harus menjadi manusia? Dia mau diam di tengah-tengah kita. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Nabi Yesaya sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah menubuat tentang Mesias. Mesias akan datang ke dunia, tapi dia tidak diterima dari umatnya. Apalagi dia dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Ini cerita Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Itu semuanya ceritakan tentang Mesias akan datang. Dia dihina, dibunuh di atas kayu salib. Itu sangat luar biasa itunya. Salah satu yang pembicara Daniel Prayer Meeting itu namanya artis Kwon Ho-jung. Mungkin ada yang kenal namanya Kwon Ho-jung. Dia punya satu-satunya anak yang tunggal, laki-laki. Tapi dia sudah bertumbuh, tapi tiba-tiba dia bercacat. Enggak, bukan orang biasa, anak biasa. Dia mengaku, jika aku bisa, aku mau tukar nyawaku sama dengan anakku. Dia sambil nangis. Begitu besarnya kasih bapaknya untuk kepada anaknya. Tuhan kita juga sama. Tuhan mau tukar nyawanya untuk manusia yang berdosa, termasuk kita semua. Karena itu mujizat yang terbesar. Oke, lanjut. Keduanya. Orang-orang yang memiliki hati Yesus dan mengikutinya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8. Mari kita sama-sama baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus datang ke dunia, dia menjadi sebagai manusia. Tapi bukan sampai di situlah. Dia merendahkan dirinya. Dia memberi nyawa. Kemudian sampai mati di atas kayu salib. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Antara kita, siapa yang mengikut Yesus Kristus? Pasti semua. Kita semua mau mengikut Yesus Kristus. Kalau begitu, bagaimana kita caranya mengikut Yesus Kristus? Harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kenapa kita harus menyangkal diri dan memikul salib?
Karena lebih dahulu Yesus menyangkal dirinya. Dan memikul salib. Karena itu jika kita semua mau mengikut Yesus Kristus, kita harus mengikut seperti perjalanan Yesus Kristus. Banyak orang sudah jadi orang Kristen. Tapi kenapa dihina dari orang dari luar gereja? Tidak mau menyangkal dirinya. Tidak mau memikul salibnya. Cuma pakai nama saja orang Kristen. Yesus sebelum memikul salib, dia pergi ke Taman Getsemani. Matius 26. Mari kita buka. Matius 26 ayat 36, 39 sampai 42. Saya mau bacakan ya. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini doa Yesus Kristus. Karena Yesus menjadi seperti serupa manusia. Karena dia juga stres untuk menggenapi janjinya, menaati kepada Tuhan. Akhirnya dia menyangkal dirinya. Dia mau memikul salib. Jadilah kehendak. Ini sangat penting di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Dia menyerahkan hak. Menyerahkan hak kepada Tuhan. Di Indonesia, orang misioneri dari Korea Selatan yang 2 tahun yang lalu saya hitung semuanya, yang daftar saja 600 orang. Seluruh Indonesia kalau termasuk belum daftar jumlahnya 1.000 orang. Mereka pelayanan di Indonesia. Kenapa mereka harus datang ke Indonesia? Jika mereka mau punya hak, mereka enggak mau datang ke sini. Tapi mereka melihat apa yang Tuhan Yesus melakukan di dalam hidupnya. Karena itu mereka mau mengikut Yesus Kristus. Karena itu mereka menyangkal dirinya dan memikul salib. Mereka bawa anak kecil, termasuk saya juga. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya pelayanan di India 5 tahun. Sebelum India, saya pelayanan di Sri Lanka 2 tahun. Yang pertama kali saya bawa ke Sri Lanka, tempat di situ paling tinggi tempat penggunungan. Tidak ada air minum yang jernihnya. Tunggu air hujan. Belum jadi 1 tahun anak saya. Disusui pakai apa airnya? Kami tunggu air hujan. Masuk dalam jungle. Kepala desanya dia tidak pernah potong itu rambutnya 75 tahun dia. Itu keras enggak bisa masuk jaringan tangan saya di dalam itu rambutnya. Saya potong semua ini. Tapi dalam rambutnya kutungnya turut itu. Seperti hujan turut. Anak-anak digigit berdarah ini semuanya. Saya kasih obat semua. Akhirnya apa? Saya dan istri anak kecil kena penyakit kulit. Menderita 1 tahun. Katal sekali ininya.
Kata sekali, enggak bisa sembuh. Malam dan siang terus itu, seperti Ayub. Akhirnya saya balik ke Korea. Dokter katanya, Pak dari mana itu kena penyakit ini? Di Korea enggak ada, udah 30 tahun yang lalu udah hilang semuanya. Tidak ada obat. Dia telepon ke Jerman. Dari bawah obatnya dari Jerman. Saya pakai keluar istri dan anak saya. Anak 1 tahun dia katal-katalnya semuanya. Berdarah sampai berdarah. Jika saya mau punya hak, saya enggak mau. Tapi keluarga saya sudah komitmen kepada Tuhan. Jika ini kehendakmu Tuhan, kami siap. Di mana saja, kalau Tuhan utus, kami siap. Di Sri Lanka dipenjarakan sama istri dan anak saya karena memberitakan Injil, ditangkap. Pemerintah Sri Lanka usir, kamu balik ke Korea, tidak boleh masuk lagi. Saya tidak mau langsung ke Korea karena pindah ke India, karena dekat sama India Sri Lanka. Berapa hari, seminggu tinggal di India, saya balik lagi ke Sri Lanka. Masih di Sri Lanka, masih waktu itu manual ya, di bandara. Kalau sekarang komputer nggak bisa masuk. Saya masuk lagi Sri Lanka, melayani lagi. Ditangkap lagi. Diusir. Bapak Ibu Saudara, sekian banyak orang, kenapa mereka berusahakan mau pergi untuk memberitakan Injil? Di sini juga, kalau Romanson tidak masuk di tempat Karo, Sumatera, orang Batak, dia tidak masuk. Indonesia belum jadi orang Kristen. Dia bayar harganya. Dia mau bayar harga. Itu artinya menyangkal dirinya, memikul salibnya, kemudian mengikut Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah tiba atas di gereja Indonesia. Sekarang gereja Indonesia bertumbuh, terus bertumbuh. Tuhan mau pakai gereja Indonesia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, mungkin belum lihat orang misi dari Indonesia, tapi sudah ada banyak. Ada Jepang ke Jepang, ada Singapura, ada Malaysia, Eropa, Amerika, Korea Selatan juga ada gereja Indonesia. Zaman ini Tuhan memilih anak-anak muda. Setiap tahun ribuan anak pergi ke Korea untuk cari bekerja. Tapi mereka tidak mengangkat orang misi, orang penginjil. Tetapi Tuhan sudah mengutus mereka supaya menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa ada di orang Indonesia ada di Korea. Itu namanya diaspora. Mungkin antara kita semuanya sekarang imigran ke Jakarta. Bukan orang asli di sini. Karena itu zaman ini Tuhan memakai orang-orang imigran. Saya pernah ke Kalimantan, Pangkalambun. Banyak orang Jawa ke Pangkalambun untuk cari kerja. Kebun sawit. Mereka bekerja. Tapi mereka membangun gereja. Gereja yang mana sudah siap dipakai oleh Tuhan. Menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Kemudian siap mau mengikut Yesus Kristus. William Carey ke India, Hudson Taylor ke China, Cameron Townsend ke Amerika Selatan. Terus sekarang beri. Lanjut,
Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus katakan begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-domba ini siapa? Kita semua. Tuhan Yesus sudah tentukan hatinya, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kisah Para Rasul 20-24. Tim Paulus, tim misi dari Paulus, dia pergi seluruh Asia kecil sampai Eropa. Dia katakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yesus juga katakan, aku menyerahkan nyawaku. Paulus juga katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku untuk menyelesaikan tugas saya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya melayani di India, saya ketemu satu orang India, asli India. Tapi dia backgroundnya Muslim. Dia menjadi missionary Muslim ke Nepal. Tapi dia ketemu Yesus Kristus sebagai berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Setelah itu hidupnya diubahkan semuanya. Bapaknya, saudaranya mau membunuh dia. Karena itu dia keluar dari rumahnya, dia lari seluruh India. Akhirnya dia ketemu saya di Hyderabad, Andhra Pradesh. Dia menjadi berani, memiliki hati berani untuk membela Yesus Kristus adalah Tuhan. 10.000 orang Muslim dia tampil di depannya. Dia membelakan Yesus adalah Tuhan. Langsung orangnya lempar batunya. Setelah itu 2 orang mengerja, potong lehernya. 3 kali dia pernah. 1 kali dia selesai kesaksian di gerejanya, 2 orang lagi datang tusuk pisaunya di jantungnya. 3 bulan dia dilawa, bukan gereja, di tempat keamanan. 1 kali dia minum racun. Tapi sampai hari ini dia tetap hidup. Dia mengaku seperti itu, kisah Para Rasul 20-24. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, sehingga saudara-saudaraku kembali kepada Tuhan. Namanya Jacob Jabulun. Itu sudah terkenal di India. Dia berani. Berapa kali seumur hidup dia disiksa, dihina, dicoba bunuh. Tapi dia belum selesai tugasnya. Karena itu Tuhan masih tahan. Bapak Ibu Saudara, semua orang dipanggil oleh Tuhan, mereka hidup tujuannya apa? Menggenapi kehendak Tuhan. Siapakah tahu kehendak Tuhan bagi kita? Siapa tahu kehendak Tuhannya itu apa? 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Inilah kehendak Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Semua orang diselamatkan. Tidak ada satu suku, satu orang pun tidak kecuali. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini visi misi gereja. Ini panggilan gereja. Gereja itu apa? Itu bukan gedung. Bapak Ibu Saudara termasuk saya itu jadi gereja. Itu kehendak Tuhan. Apa
siapa saja, kapan saja Tuhan memberi kesempatan. Jangan tutup mulut kita. Harus memberitakan keajaiban Tuhan. Apa yang Tuhan melakukan di dalam hidup kita. Kita mengakui kepada orangnya. Supaya mereka bisa dengar kabar baiknya. Siapakah tahu Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang yang didengar daripada kami bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Dan mereka akan dapat keselamatannya. Ketiga, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia ini siapa? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu mujizat terjadi. Zaman dulu di Korea juga sama. Satu orang pun tidak ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi orang misi dari Amerika, dia masuk. Dia membawa Alkitab dalam bahasa Korea. Tapi dia langkah pertama di pantai, langsung penggal kepalanya. Dia hanya menyerahkan Alkitab dalam bahasa Korea saja. Tentara yang membunuh dia bawa Alkitab ini tempel di tembok-temboknya. Dari orang itu keturunannya tampil satu orang hamba Tuhan. Melalui itu sejarah gereja Korea dimulai. Hari-hari ini sekarang semua orang Korea ada di gereja, mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah mujizat Tuhan. Orang Muslim bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang Hindu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan ada yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Roma 10 ayat 13. Loncat aja. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berusul kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Tolong bantu ya PPT. Barang siapa yang berusul kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini percaya? Ayat ini percaya? Kalau begitu tidak bisa diam. Kalau begitu kita tidak bisa diam. Harus kita mengakui. Memberitakan Injil kepada keluarga kita. Memberitakan kabar baik kepada tetangga kita. Barang siapa saja mendengar firman Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Supaya mereka mendapat keselamatannya. Itulah tujuan panggilan Tuhan. Saya 13 tahun tinggal di sekitar Jakarta. Yang kemarin saya ke Pangkal Lambun.
Saya kaget sekali. Di situ enggak ada satu orang misi. Tapi gerejanya sudah ada 5 gereja GB. GKE juga. Gereja Kalimantan Evangelis. Setelah pelayanan, saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan kehendakmu, utuslah aku ini mau ke Kalimantan. Jika Tuhan berkenan, ini utuslah aku ke Kalimantan. Karena di situ ada banyak suku Dayak. Ada yang banyak belum terjangkau. Bapak Ibu Saudara, kita semua hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dari mana saja, apa yang sekarang kerjakan itu, jangan melihat itu. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Di mana kita berada, mau pakai untuk saksi Yesus Kristus. Tempat kerja, tempat sekolah, tempat mana saja. Kita menganggap aja, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau jadi berkat untuk orang yang lain. Amin. Jangan memuaskan hati. Kita udah cukup, udah ada gedung sendiri, beribadah sendiri, udah cukup. Kita menikmati aja. Jangan berhenti sampai di situ. Kita terus fokus panggilan Tuhan. Masih ada kesempatan, masih kita bernapas. Abang saya, dia juga pendeta di gereja Korea. Tahun yang lalu, bulan November dia meninggal dunia. 45 tahun dia pelayanan di gereja Korea. Dia bangun 5 gereja, mulai 8 orang, jiwanya 8 orang. Akhirnya 3.000 orang jemaahnya. Saya tidak pernah dia lepas tasnya di rumah. Walaupun dia mau istirahat di rumah, tapi tidak pernah dia lepas tasnya. Kapan saja cuma telepon langsung dia bangkit lari. Dia lutut kakinya di mimbar terus dari pagi jam 5 sampai jam 8. Dia terus fokus doa. Seumur hidup dia fokus panggilan. Istri sakit 20 tahun. Dia tidak bisa makan apa saja. Enggak bisa ini bergerakan lambungnya. Jadi terus. Tapi dia tidak mau berhenti. Dia mengaku di mimbar. Oleh karena istriku, saya lebih lagi mendekati Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Semua orang kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Tapi mujizat masih ada. Jika Tuhan mencampurkan tangannya di dalam hidup kita, kita bisa bangkit. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berfokus panggilannya. Amin. Mari bangkit pada diri. Waktunya tidak lama. Lain kali kita lagi ketemu ya. Waktu Tuhan bisa apa ya? Sambil kita mau bernyanyi waktu Tuhan. Memang waktu Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi waktu Tuhan pasti akan datang. Kita mengerti. Sambil kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita komitmen lagi kehidupan kita kepada Tuhan. Berfokus. Okay. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami yakin dan percaya waktu-Mu selalu terbaik bagi setiap kami Tuhan. Walaupun kami belum mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya Engkau. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan dunia ini Tuhan. Kami tidak mau mendengar suara dunia ini Tuhan. Hanya kami mau berfokus firman-Mu. Mari Roh Kudus, pulihkanlah hidup kami Tuhan. Apa yang berbuat salah kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami sudah malas, sudah kami jauh daripada panggilan-Mu Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menjadi berkenan-Mu Tuhan. Tuhan, memberkatilah gereja ini berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Tuhan, memberkatilah gembala di tempat ini Tuhan, sisi keluarganya Tuhan. Dan Tuhan, memberkatilah para pengerja di tempat ini Tuhan. Bahkan seluruh jemaat di dalam tempat kerjanya, di dalam ibu rumah tangganya, di dalam anak-anaknya, semuanya dipakai oleh Tuhan, diberkati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang sekitar di tempat ini, mereka akan melihat kemuliaan ada di tempat ini. Barang siapa saja mereka datang di tempat ini, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami mujizatnya, sehingga mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita duduk kembali jemaat Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Kita memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Mari berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami memiliki hati belas kasihan untuk jiwa-jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan.
yang mereka menabur untuk pelayananmu, khususnya untuk pelayanan diakonia. Kiranya Tuhan berkati umatmu berlimpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan melihat pengumuman melalui multimedia. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan November. Bagaimana? Masih melakukan kebaikan dan penyertaannya? Kalau saya sih selalu percaya sama Tuhan. Bersama saya Omega, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Jangan lelah untuk berdoa. Nah, saudara, GPI LPG mempunyai 2 kegiatan doa. Berikut informasinya. Teman-teman semua, yang Disciple of Jesus bulan Desember kita tiadakan karena kita akan fokus kepada Natal gereja kita tanggal 24 dan 25 Desember. Tapi jangan khawatir, kita selalu update di Instagram YDJ, ada di @youngthejesus. Follow ya, biar tidak ketinggalan info kita. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau usaha, saudara bisa menghubungi Pak Bobby. Jangan malu dan sungkan, kami sangat senang bisa melayani saudara. Follow juga media sosial kami, ada di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat banyak diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Ayo melayani bersama kami. Imam Musik membuka audisi untuk bisa saudara melayani Tuhan dengan talenta bernyanyi, bermain musik, dansa, bahkan melayani di bidang sound. Ayo hubungi saudara Jerio. Dan info yang tidak kalah penting, bahwa kami membuka kesempatan melayani anak-anak di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Info yang sangat penting buat kamu para remaja, Junior Church akan mengadakan Natal GC GBI LPG pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 10 WIB di Ruang Moria atau Ruang GC Baru. Untuk informasi, saudara bisa lihat di slide. Info Natal GBI LPG. Yang pertama adalah kita akan mengadakan malam Natal pada Selasa 24 Desember pukul 18 atau pukul 6 sore. Di tempat ini GBI LPG Top Floor Pondok Gede Plaza. Dan ibadah celebration Natal GBI LPG akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Di tempat ini Top Floor Pondok Gede Plaza. Akan ada penampilan-penampilan yang menarik di acara Natal ini. Jangan sampai tidak datang ya. Untuk infoku, wilayahku, dan gembalaku, Anda bisa melihatnya di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri jemaat Tuhan. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Sebab engkau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, engkau layak terima pujian. Kami persembahkan yang terbaik bagimu, engkau yang
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, di atas segala raja, di atas segala raja, raja di atas segala selamanya, raja di atas segala raja. Saudara, sebelum kita mengakhiri, saya percaya di tempat kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kim, ya. Kalau hari ini Tuhan bicara kepada kita, Roh Kudus bicara kepada kita, bahkan Tuhan mengutus kita hari ini, saudara, apakah saudara siap? Itu pertanyaannya buat kita. Pengutusan bisa terjadi hari ini, atau mungkin saudara waktu merenungkan firman Tuhan, berdoa, Tuhan berbicara lagi mengutus saudara, baik di tempat kerja saudara, di keluarga, di pelayanan, di usaha saudara. Kita adalah orang yang terpanggil. Kita semua orang-orang diutus oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara sedang di dalam pengutusan dan panggilan. Tadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin saudara punya toko, Tuhan sedang mengutus saudara menjadi berkat di toko, melalui toko saudara. Mungkin saudara adalah seorang pengajar, Tuhan sedang mengutus saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan mengenai menjadi dari profesi saudara. Ibu rumah tangga, Tuhan sedang mengutus saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui saudara sebagai ibu rumah tangga. Tuhan gak terbatas, mujizatnya selalu ada buat kita. Itu pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Pastor Kim yang sudah diutus Tuhan hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita. Saudara mau meresponi? Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita akhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Roh Tuhan sedang bekerja di antara kami, menyatakan panggilan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk pengutusan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan, pimpin tuntun setiap daripada kami dengan pengurapan yang spesial, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bergerak dalam pengutusan, dalam panggilan Tuhan, dan kami meresponinya. Tuhan menyertai kami dari satu anugerah masuk dalam anugerah demi anugerah, dalam mujizat demi mujizat. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari ini setiap pribadi diberkati, orang tua, suami istri, anak-anak diberkati. Terima kasih Tuhan, di tempat ini hari ini ada kemerdekaan daripada Tuhan buat setiap daripada kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami revival. Tuhan memulihkan setiap hubungan demi hubungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memampukan kami bergerak dalam dimensi ilahi hari ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan yang menjamah jiwa-jiwa tempat ini, juga bahkan jiwa-jiwa di Pondok Gede Plaza dan sekitarnya, supaya mereka mengalami lawatan Tuhan dan mereka dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang perlu bertemu dengan Tuhan Yesus, biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Pondok Gede Plaza dan sekitarnya dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati para hamba-hamba Tuhan turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati juga Bapak Pendeta Kim yang telah Engkau utus hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati terus Tuhan dalam pelayanannya, keluarganya, apapun yang diperbuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, Tuhan membukakan jalan-jalan yang ajaib dalam pelayanannya ke depan terus Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus lebih lagi, dan hidupnya dipelihara oleh Tuhan Yesus secara ajaib Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan terus permuliakan melalui pelayanan hamba-Mu, pelayanan misi, dan semuanya Tuhan disertai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Engkau juga akan berjalan dalam terang Kristus, kemenangan demi kemenangan sepanjang minggu ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan, angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua daun permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari mempercaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. God bless you, Tuhan Yesus berkati hari Sabtu.